Bangsa Jin sangat takut dengan pohon bidara, jadi teman-teman wajib menanam pohon bidara ini di pekarangan rumah. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku di Ratnaningrum Channel. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat dan segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini aku akan membahas tentang pohon bidara, yang mana pohon ini adalah pohon yang sangat ditakuti oleh bangsa jin, dan pohon ini juga banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan, dan juga bisa digunakan sebagai penangkal sihir. Dan sebelum aku lanjut videonya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel aku dan aktifkan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan di video-video aku selanjutnya. Untuk pohon bidara yang ada di halaman rumah aku ini merupakan jenis bidara Arab dan usianya ini sudah 3 tahun aku tanam sendiri, dan aku mendapatkan bibitnya ini dari Kerinci, Jambi. Tanaman bidara ini berasal dari Timur Tengah yang menyebar di berbagai wilayah tropis dan subtropis. Dan salah satu ciri dari tanaman bidara ini adalah mampu beradaptasi di berbagai kondisi cuaca. Hanya saja bidara lebih menyukai kondisi udara panas dengan suhu 37 sampai dengan 48 derajat Celcius. Kemudian bidara ini merupakan jenis tanaman perdu atau tanaman dengan pohon yang kecil, dan biasanya pohonnya ini bengkok. Dengan tingginya ini bisa mencapai 15 meter, sementara besar batangnya itu bisa mencapai 40 cm. Dan pohon ini memiliki daun yang sangat lebat yang berwarna hijau. Karena aku tidak menyukai pohon bidara aku ini terlalu tinggi, jadi biasanya aku kalau pohon bidara aku sudah rimbun, langsung biasanya aku potong habis dengan hanya menyisakan beberapa dahan, dan biasanya tidak menunggu lama, dalam jangka waktu 1 bulan saja biasanya sudah akan tumbuh dahan-dahan baru dengan pertumbuhan daun yang sangat lebat daripada sebelumnya. Kemudian ciri berikutnya dari pohon bidara ini adalah pohon ini banyak sekali memiliki duri yang sangat tajam. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan waspada jika kita berdekatan dengan pohon bidara ini. Jangan sampai durinya ini sampai mengenai kulit, karena jika sudah mengenai kulit rasanya sangat sakit sekali. Dan untuk perawatan dari pohon bidara ini sangat gampang sekali. Jadi di awal-awal aku menanam pada saat pohon bidaranya ini masih kecil, aku jarang sekali memang menyiram pohon bidara ini, karena memang pohon bidara ini menyukai sinar matahari yang cukup dan juga tahan di cuaca yang panas. Jadi jika kita jarang menyiramnya itu juga tidak apa-apa. Lalu untuk pemupukan, di sini aku biasanya memberikan NPK saja, dan itu biasanya sebulan sekali. Lalu ternyata pohon bidara ini banyak sekali manfaatnya, dan manfaatnya ini terletak pada daunnya. Jadi pada daun bidara ini kita bisa mendapatkan manfaat untuk kesehatan, untuk kecantikan, bahkan juga bisa digunakan sebagai terapi ruqyah untuk menghilangkan gangguan jin dan juga sihir. Untuk manfaat yang pertama, daun bidara ini dapat mempercepat penyembuhan luka karena bersifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Dan dengan menggunakan ramuan bidara, kita bisa membantu mempercepat bagian tubuh yang terluka. Lalu sifatnya yang antibakteri memastikan luka terhindar dari infeksi. Selain itu, daun bidara juga bisa menghilangkan bekas luka karena kemampuannya yang mendukung regenerasi kulit di bagian bekas luka. Lalu untuk mendapatkan manfaat dari daun bidara ini, kita bisa dengan merebus air dan juga beberapa helai daun bidara, lalu kita oleskan di tempat yang ada lukanya.
Manfaat yang kedua dari daun bidara ini dapat mengatasi jerawat di wajah. Karena sifatnya yang anti-inflamasi atau anti peradangan, kandungan daun bidara ini bisa mengatasi masalah jerawat pada wajah dan caranya tidak sulit, tinggal kita ambil beberapa lembar daun bidara, kita bersihkan lalu kita tumbuk hingga halus. Lalu kita tambahkan dengan air perasan lemon, kemudian kita aduk rata dan kita oleskan pada wajah yang berjerawat. Diamkan hingga kering lalu kita bilas sampai bersih. Manfaat selanjutnya dari daun bidara ini bisa digunakan untuk memandikan jenazah dan hal ini berdasarkan hadis Nabi. Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan 2 baju. Hadis riwayat Bukhari nomor 17-19. Jadi daun bidara ini memiliki zat yang dapat membuat jenazah itu menjadi wangi, selain juga dapat menghilangkan kotoran. Lalu, daun bidara ini juga memiliki kelebihan yang mampu membunuh atau menghapuskan zat amoniak pada jenazah. Itulah sebabnya kenapa daun bidara ini sangat baik digunakan untuk campuran memandikan jenazah. Manfaat selanjutnya dari daun bidara ini juga bisa digunakan untuk campuran mandi besar sesudah haid. Jadi untuk para wanita yang sudah selesai haid bisa menggunakan daun bidara ini untuk mandi wajib atau mandi besar. Nah, caranya dengan mengambil beberapa helai dari daun bidara, lalu diremas-remas atau ditumbuk, kemudian dicampur dengan air dan digunakan untuk mandi besar, lalu berniat untuk mensucikan diri sesudah haid. Manfaat selanjutnya dari daun bidara ini bisa digunakan untuk mengusir jin dan juga sihir. Daun bidara ini bisa kita gunakan untuk mengobati orang yang terkena sihir dan juga bisa untuk membuka ikatan sihir pada seseorang dan mengusir jin yang ada pada orang tersebut. Caranya dengan mengambil 7 lembar daun bidara, kemudian kita tumbuk halus atau kita ulek atau kita blender, kemudian daun bidara yang sudah dihaluskan tadi kita masukkan ke dalam air, bisa ke dalam ceret, bisa ke dalam ember, ataupun ke dalam gelas. Kemudian diaduk rata. Setelah itu daun bidara ini wajib kita ruqyah. Nah, caranya ini untuk meruqyah, yang pertama kita niatkan dulu dalam hati untuk meruqyah air bidara tersebut. Secara harfiah, arti dari ruqyah itu sendiri adalah bacaan yang ditiupkan. Jadi kita di sini akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan kita tiupkan pada air yang sudah dicampur dengan bidara tadi. Nah, caranya setelah berniat, lalu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan ayatnya yang pertama adalah surat Al-Fatihah, kemudian 3 qul yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Selanjutnya membaca ayat kursi, kemudian membaca 4 ayat awal pada surat Al-Jin. Jadi di sini yang kita baca adalah ayat pertama sampai dengan ayat 5. Kemudian membaca surat Al-Kafirun dan masing-masing ini kita baca 3 kali, lalu kita tiupkan pada air yang sudah dicampur dengan daun bidara tadi. Kemudian air bidara yang sudah kita ruqyah tadi bisa kita minum ataupun digunakan untuk mandi. Dan akan baik sekali jika kita rutin melakukan ruqyah mandiri. Nah, yang dimaksud dengan ruqyah mandiri adalah kita membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kita ruqyah pada air dan kita rutinkan setiap harinya supaya terhindar dari gangguan jin dan juga sihir. Kemudian air bidara yang sudah diruqyah ini juga bermanfaat untuk
meruqyah tempat tinggal, meruqyah tempat usaha, meruqyah kantor, dan lain sebagainya. Nah, jika tempat usaha atau tempat tinggal kita, kemudian kantor kita terkena gangguan sihir, ataupun memang kita ingin supaya bersih tanpa ada gangguan apapun, kita bisa melakukan ruqyah pada tempat tersebut dengan cara yang sama, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada media air dan juga daun bidara yang sudah kita haluskan, kemudian kita masukkan ke dalam botol dan kita semprot-semprot pada tempat tinggal ataupun kantor ataupun tempat usaha kita supaya bersih dari gangguan jin dan juga sihir. Dan setelah melakukan ruqyah, terkadang akan muncul beberapa reaksi seperti menangis, kemudian kesal, terkadang juga muntah. Dan untuk itu teman-teman bisa meminta tolong bantuan dari para profesional, dari para peruqyah yang ada dan tinggal di kota teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mendengarkan ayat ruqyah secara online, teman-teman bisa melihat video lainnya yang ada di channel aku ini. Nanti aku akan lampirkan linknya. Nah, teman-teman bisa mendengarkan secara tuntas. Di sini aku menegaskan teman-teman tidak perlu takut akan gangguan jin, karena jin itu derajatnya lebih rendah daripada manusia dan sebaik-baiknya manusia adalah yang mengerjakan amal soleh. Setelah mendengar penjelasan dari aku, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman masih tertarik untuk menanam pohon bidara yang kaya akan manfaat ini? Aku tunggu ya jawaban teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share di media sosial teman-teman. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.